Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sazal Pahlawi. Pada kali ini saya akan membaca berita dengan judul Kader Senior P3 bawa gerbong deklarasikan Anies. Langsung saja, Jakarta, CNN Indonesia. Kader senior Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Habil Marati bersama Forum Ka'bah Membangun atau FKM bakal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Forum Ka'bah Membangun atau FKM merupakan wadah bagi para kader serta konstituen P3 di berbagai daerah di Indonesia. Mendeklarasikan dukungan secara besar-besaran untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden di Yogyakarta, tanggal 16 November, kata Habil kepada CNN Indonesia. Artinya ini sudah dilaksanakan pada tanggal 16 November ya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Habil mengatakan estimasi kader serta konstituen P3 yang akan hadir dalam acara deklarasi nanti mencapai ribuan orang berasal dari Aceh hingga Papua. Ada juga pengurus DPW P3 provinsi aktif yang ikut nanti, kata dia. Habil mengaku sudah mengirim undangan kepada PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dia berharap Mardiono ikut hadir dalam acara deklarasi terhadap Anies Baswedan di Yogyakarta nanti. Habil menjelaskan bahwa FKM dibentuk pada Oktober lalu di Jakarta. Kala itu, Suharso Monarva yang masih menjabat sebagai Ketua Umum P3 menyetujui pembentukan FKM. FKM ini sudah mendapat restu Bapak Suharso waktu itu saat masih Ketua Umum, bahkan pernah setuju menghadiri deklarasi FKM ini tapi keburu dikudeta, ucap Habil. Dia mengatakan bahwa FKM dibentuk didasari keresahan kader serta konstituen P3 di pemilu 2024. Merujuk berbagai hasil survei, P3 diprediksi tidak mendapat kursi di DPR. Atas dasar itu, Habil beserta kader P3 lainnya menginisiasi pembentukan FKM yang ingin merebut kembali suaranya yang hilang sejak lama. Dulu Suharso pernah bilang, mari kita rebut kembali suara P3 yang selama ini hilang. Nah, FKM ini untuk itu. Kita mau ambil lagi suara yang hilang. Kita sudah petakan, kata Habil. Demi mendapat suara yang besar di pemilu 2024, Habil mengatakan P3 perlu mendukung Anies Baswedan sebagai capresnya. Pasalnya, kader dan konstituen P3 memang mendambakan sosok Anies. Dia menjamin para konstituen P3 ingin Anies Baswedan yang diusung menjadi capres. Habil mengatakan Suharso juga pernah menyewa jasa 2 lembaga survei, yakni Volmark dan Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, P3 perlu mengusung Anies Baswedan jika ingin lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Saya tidak ingin membuat konflik. Saya ingin menyelamatkan P3 dari jebakan parliamentary threshold 4%. Saya mendorong agar P3 jangan di KIB. Harus keluar, kata Habil. Sementara itu, Suharso Monarva pernah membantah terlibat dalam gerakan kader yang mendukung Anies Baswedan. Wah, saya sudah enggak ikut-ikut kayak begitu, kata Suharso. Diketahui saat ini di DPP 3, pimpinan PLT Ketua Umum Mardiono sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, namun belum ada capres-cawapres yang dideklarasikan untuk didukung. Ini agak sedikit aneh. Mengapa saya bilang sedikit aneh? Karena kita ketahui bersama bahwa P3 atau Partai Persatuan Pembangunan ini sudah memiliki koalisi tersendiri yang dinamakan dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB atau KIB. KIB ini diisi oleh 3 partai, yaitu Partai Golkar, boleh dibilang sebagai pemimpinnya, karena memang Golkar merupakan partai dengan suara terbanyak di koalisi ini. Yang kedua ada PAN, Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan atau Zulhas. Kalau Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto, sedangkan P3 pada saat ini
dipimpin oleh Muhammad Mardiono sebagai PLT ketua umumnya yang sebelumnya dijabat oleh Suharto Monoarfa karena tapi dikudeta karena kasus Kiai Amplop. Ini merupakan suatu keanehan. Kenapa saya bilang suatu keanehan? Para elit dari P3 itu berada di KIB, yang dimana KIB itu bukan mengusung Anies sebagai calon presidennya, akan tapi belum jelas siapa yang menjadi capres dari KIB itu, karena KIB digadang-gadang akan menjadi KIB merupakan banyak pengamat mengatakan KIB ini dibangun oleh oligarki untuk memuluskan salah seorang calon presiden tertentu yang akan menjadi penerus dari Presiden Joko Widodo. Meskipun pada saat ini calon yang dimaksud tentunya sudah mengarah kepada Ganjar Pranowo. Akan tapi sekali lagi sampai saat ini KIB belum sama sekali menentukan siapa capres maupun cawapresnya, dan diprediksi oleh para pengamat bahwa lambat laun seiring berjalannya waktu koalisi ini akan hilang dengan sendirinya, akan runtuh dengan sendirinya karena belum jelas, belum pasti siapa capres maupun cawapres yang akan dipilih. Kalau KIB misalnya ngotot ingin mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presidennya, tentu ini kondisinya sangat berat. Kita ketahui bersama bahwa hasil survei elektabilitas dari Airlangga Hartarto itu sendiri masih rendah, apalagi Zulkifli Hasan, apalagi Muhammad Mardiono selaku ketua PLT ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Jadi melihat kondisi yang seperti saat itu, maka seperti saya sampaikan di awal, P3 berada di KIB, akan tapi tokoh-tokoh seniornya itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Dimana kita ketahui bahwa Anies Baswedan itu sendiri bukan calon dari yang akan diusung oleh KIB. Anies Baswedan ini merupakan antitesa, kalau Rocky Gerung menyebutnya, antitesa dari Presiden Jokowi. Selama ini kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan itu dicitrakan sebagai oposan atau oposisi dari kubu pemerintah pada saat ini, sehingga sangat tidak mungkin untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Namun kalau boleh saya menganalisa kenapa P3 mengapa senior P3 mengarahkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Kita ketahui bersama bahwa P3 merupakan partai Islam. Ya, P3 merupakan partai Islam. Partai ini adalah partai yang sangat tua. Dia seusia dengan Golkar, ya. Kan tapi suaranya partai ini tidak pernah menjadi partai kelas atas. Selalu berada pada partai menengah. Bahkan di pemilu 2019 lalu P3 hampir saja tidak lolos parliamentary threshold karena sedikitnya perolehan suara. Nah, maka dari itu untuk menyelamatkan P3 dari tidak lolosnya parliamentary threshold, maka para kader senior P3 yang dimotori oleh Habil Marati berinisiatif untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidennya, di mana kita ketahui bahwa Anies Baswedan itu sendiri dicitrakan sebagai pemimpin yang didukung oleh umat Islam, ya. Pemimpin yang sehingga berharap kalau P3 mendukung Anies Baswedan, maka suara umat Islam itu akan kembali lagi akan mendapatkan efek turunan, ya, akan mendapatkan efek turunan dari mendukung Anies Baswedan seperti yang dialami oleh Nasdem pada saat ini, di mana Nasdem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, Nasdem mendapatkan bonus elektoral, ya.
Nasdem mendapatkan bonus elektoral di mana semakin tinggi setelah diadakan survei oleh berbagai lembaga survei bahwa Nasdem tingkat keterpilihannya untuk pemilu 2024 semakin meningkat karena berani mencapreskan Anies Baswedan di tahun 2024. Bahkan satu-satunya partai yang berani bertentangan dengan pemerintah dalam hal deklarasi calon presiden. P3 sebagai partai Islam tentu berharap banyak dengan kader-kader senior P3 tentunya berharap banyak dengan deklarasi ini sehingga suara P3 yang telah lama hilang akan kembali lagi di 2024 dengan efek elektoral yang didapatkan dari pendeklarasian Anies Baswedan. Yang kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat, ya, bagaimana antusiasme masyarakat ketika menyambut Anies Baswedan di Yogyakarta pada tanggal 16 November kemarin. Itu dihadiri oleh ribuan orang, ya. Lautan manusia menyambut Anies Baswedan dengan semangat, dengan girah yang sangat tinggi, ya, menyambut optimisme baru pemimpin Indonesia di masa yang akan datang sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat, termasuk membawa P3, ya, termasuk mendapatkan efek elektoral dari dideklarasikannya Anies Baswedan oleh tokoh senior P3 yang dimotori oleh Habil Marati. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.